Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Hadirin pemirsa di rumah yang berbahagia, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat terjalin dalam suatu ikatan, yaitu umat muslim. Dan semoga kita tergolong sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran-ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Wahai pemirsa semua, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan perintah-perintah kepada umatnya. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita untuk zakat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Namun, pernahkah teman-teman menyadari bahwasanya ada satu amalan yang Allah perintahkan kepada makhluknya, Allah sendiri juga melakukannya. Jadi Allah memberikan contoh bahwa ketika kita memerintah, kita juga perlu mencontohkannya. Apa itu amalannya? Yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan malaikat itu bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memerintahkan umatnya untuk sholat, Allah tidak melaksanakan sholat. Ketika Allah memerintahkan umatnya untuk zakat, puasa, Allah tidak melakukannya. Namun untuk amalan yang satu ini, sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah ikut melakukannya. Itulah bukti betapa agungnya Nabi kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, nabinya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua tetap tergolong sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah yang berbahagia, berbicara tentang pelajaran, berbicara tentang ilmu, kita semua tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu fid dini liutammima makrimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Namun teman-teman semua, apakah cukup dengan akhlak saja? Islam tidak mengajarkan demikian. Islam melalui Nabi Muhammad SAW juga mewajibkan umatnya untuk belajar. Kenapa tidak? Nabi Muhammad SAW telah mengeluarkan hadisnya yang berbunyi talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat, bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi seluruh muslim maupun muslimat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Semuanya hukumnya wajib. Lantas sejak kapan kita harus menuntut ilmu? Di hadis selanjutnya Nabi juga menjelaskan talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan ibu hingga liang lahat. Itulah kenapa kita wajib sekali untuk ilmu. Masalahnya yang terjadi dan kini kerap sekali dilakukan oleh banyak orang adalah zaman sekarang banyak sekali orang-orang pintar cerdas di luar sana. Namun apa yang terjadi jika ilmu itu tidak dibekali dengan ilmu agama yang bagus, maka ilmu itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, justru akan menjerumuskan kita lebih jauh ke Allah dan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Masya Allah, alhamdulillah. Maka dari itu ada suatu penyair yang mungkin kita sangat-sangat familiar dengan namanya. Penyair yang lahir di antara tahun 500 sampai 600 Hijriah. Penyair tersebut lahir di Zarnuzi. Zarnuzi merupakan suatu nama wilayah pada zaman dahulu yang kini dikenal sebagai Afghanistan. Syekh Az-Zarnuzi itu memiliki nama lengkap Syekh Burhanuddin Al-Islam Az-Zarnuzi. Beliau adalah seorang penyair ulung. Bahkan
syairnya sering sekali dilantunkan, disenandungkan di zaman sekarang, di madrasah-madrasah ibtidaiyah, di madrasah-madrasah awaliyah, dan di pondok-pondok pesantren. Kerap sekali syair-syair ini diajarkan kepada anak-anak zaman sekarang. Dari kurang lebih 1000 tahun yang lalu hingga sekarang, syair itu masih tetap berjalan dan diajarkan. Apa itu syairnya? Saya akan senandungkan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan syair dari Syekh Az-Zarnuzi, yaitu ala lan tanalul ilma ila bisitatin sa'umika ammajmu'iha bi bayani tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyan bi ustadzi wa tuli zamani. Di bait pertama dari syair tersebut tentang syair alalat itu menjelaskan bahwasanya ilmu kita tidak akan bermanfaat kecuali dengan 6 perkara. Lantas apa saja 6 perkara tersebut? Dari hadis kedua, dari syair kedua maksud saya dijelaskan lebih jelas bahwasanya yang pertama adalah dukain. Dukain di sini maksudnya adalah cerdas. Nah, cerdas seperti apa yang dimaksud oleh sang penyair? Apakah cerdas karena kita bisa menjadi dokter? Cerdas karena kita bisa menjadi insinyur? Cerdas karena kita bisa menjadi anggota DPR, pemerintahan, presiden? Bukan hanya demikian. Cerdas dalam akademik dan menempatkan kita dalam suatu posisi jabatan memang bagus. Namun cerdas yang dimaksud di sini adalah cerdas ketika kita bersosialisasi, cerdas dalam melakukan tindakan, cerdas dalam menggunakan akal, cerdas dalam memanajemen waktu, mengatur tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerdas yang dimaksud dalam syair yang dibuat oleh Syekh Az-Zarnuzi tersebut. Seperti tadi yang saya bilang, sekarang banyak orang pintar namun justru jauh dari Allah. Syarat yang kedua adalah wahirsin. Wahirsin di sini yang dimaksud adalah semangat. Semangat di sini sering sekali orang tua zaman dulu menasihati saya. Nak, wakelasiro menuntut ilmu. Nak, semangatlah kamu dalam menuntut ilmu. Kenapa sih kita harus semangat? Kenapa kita perlu semangat dalam menuntut ilmu? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya hukum menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim dan muslimat, dari buayan sampai liang lahat. Maka dari itu banyak sekarang orang-orang yang mulai merasa sepuh, mulai diri kita merasa sudah tidak waktunya untuk belajar, itu menjadi malas belajar. Maka dari itu Syekh Az-Zarnuzi menuntut kita, menyarankan kita untuk terus bersemangat, baik anak muda, anak kecil, anak-anak, bahkan remaja, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Maka dari itu jangan pernah kita gengsi dalam menuntut ilmu, jangan pernah ragu, jangan pernah enggan untuk bertanya kepada teman-teman yang lebih kecil dari kita. Selama ada suatu kemanfaatan yang bisa peroleh dari anak-anak kecil kita, maka janganlah ragu untuk menanyakan. Kenapa kita ragu untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat dan mengedepankan gengsi kita? Maka dari itu teman-teman hadirin semua, tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun sekarang kondisinya sedang pandemi, sedang daring online saja, namun tetaplah semangat dalam menuntut ilmu. Itulah syarat kedua yang dimaksud dari syair Syekh Az-Zarnuzi. Adapun syarat yang ketiga adalah wasdibarin. Wasdibarin di sini adalah sabar. Banyak orang yang menuntut ilmu tidak sabar. Baru sebulan mondok pesantren sudah tidak betah, nggak sabar, pengen pulang. Akhirnya pindah ke pondok sebelah. Baru sebulan nggak betah lagi, nggak sabar lagi, pindah lagi. Jika hal itu terus dilakukan, kapan ilmu bisa masuk ke dalam otak kita? Kapan ada waktu buat kita mengamalkan ilmu-ilmu kita? Jika saja proses mendapatkan ilmunya saja kita tidak sabaran, terus berpindah-pindah, kapan ilmu bisa masuk? Maka dari itu bersabarlah, meskipun itu lama. Kapasitas otak manusia itu tentu berbeda. Janganlah iri kepada orang-orang yang memiliki kapasitas otak lebih besar, bisa menangkap banyak ilmu lebih cepat. Namun bagi diri kita yang merasa menangkap ilmu itu sedikit lebih lambat, maka bersabarlah. Itulah kunci kemanfaatan ilmu dari Syekh Az-Zarnuzi. Adapun syarat yang keempat adalah wabul khotin. Wabul khotin di sini banyak yang mengartikan sebagai biaya. Ada orang miskin yang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, saya orang miskin, saya nggak punya banyak uang, saya nggak punya banyak harta, saya nggak punya biaya untuk bersekolah. Bolehkah saya tidak belajar saja, fokus saya untuk bekerja? Lalu Syekh menjawab,
dengan sangat-sangat cerdas dan menampar hati para penanya. Yang menjawab bahwasanya, wahai pemuda, sudikah engkau jika aku kasih engkau setumpuk uang, namun kupotong kakimu? Tentu pemuda yang bertanya tersebut menolaknya. Sungguh saya tidak mau melakukannya. Kalau begitu, izinkan saya memberikan Anda setumpuk uang, namun saya potong satu aja lengan Anda. Tentu saja orang yang merasa dirinya miskin tersebut menolaknya. Lalu saya tersebut bertanya lagi, kalau begitu satu jari aja, satu jari saja, kasihkan ke saya, potong jarinya, lalu akan saya kasih Anda setumpuk harta. Tentu saja kita semua tahu bahwa kesehatan yang kita punya sekarang, fisik yang kita punya sekarang lebih dari cukup untuk menjadikan itu sebagai modal belajar kita semua. Maka dari itu, harta memang penting. Bersyukurlah teman-teman semua yang memiliki fisik yang sehat dan harta yang banyak, karena itu menjadi fondasi poin plus yang bisa dimiliki untuk menuntut ilmu. Bukankah Rasul mengatakan bahwasanya man salaka tariqatan yaltamisu bihi ilma sahalallahu bihi tariqatan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Itulah 4 syarat yang ada dalam hadis, dalam syair Syekh Az-Zarnuji. Ada pun syarat yang kelima, yaitu wa irsyadi ustadi. Wa irsyadi ustadi yang dimaksud di sini adalah dengan petunjuk guru. Meskipun kita kuliah online, meskipun media sosial banyak di mana-mana, kita bisa belajar banyak sekali ilmu melalui Google, melalui YouTube, melalui WhatsApp. Namun ingat, kita masih tetap butuh guru, karena sesungguhnya belajar tanpa guru sama saja belajar tanpa syaitan. Kita juga perlu seseorang yang mengontrol kita, apakah ilmu yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apakah ilmu yang kita tangkap dari media-media sosial itu benar-benar ilmu yang benar. Maka dari itu kita butuh guru untuk mengontrol ilmu-ilmu yang masuk ke dalam diri kita, sehingga kita semua tidak salah dalam belajar. Adapun syarat yang keenam, syarat yang terakhir yang dijelaskan dari syair Syekh Az-Zarnuji tersebut adalah waktu li zaman, yaitu waktu yang lama. Wahai teman-teman, bersabarlah dalam menuntut ilmu, jangan terlalu buru-buru. Baru sebulan 2 bulan sudah menyerah dalam belajar. Bukankah kita pernah belajar dari orang-orang sukses, bahkan dari zaman sekarang? Banyak orang yang gagal ribuan kali, namun akhirnya sukses di percobaan yang keribuan kalinya. Itulah tanda-tanda orang yang sukses. Waktu yang lama, jangan terburu-buru. 1 tahun, 2 tahun itu sangat singkat untuk mempelajari dalamnya ilmu agama. Bukankah kita melihat orang-orang terdahulu kita belajar di pondok pesantren hingga puluhan tahun. Tapi zaman sekarang mungkin orang telah banyak termanjakan sehingga pengen yang lebih instan. Maka dari itu saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk bersabar serta mau menuntut ilmu yang lebih lama lagi, lebih banyak waktu lagi, lebih banyak jam terbang yang kita lakukan dalam menuntut ilmu lagi. Semoga setelah kita mengamalkan dan mengetahui semua 6 syarat yang tadi dinukil dari syair Syekh Az-Zarnuji, semoga kita semua dapat didekatkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan sebagai penganut ajaran agama yang taat. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang syair, izinkan saya menutup perjumpaan ini dengan seorang syair dari Syekh Abu Nawas yang mengingatkan kita bahwasanya perilaku kita sekarang belumlah apa-apa. Kita tidak pantas mendapatkan surga Allah, namun kita juga tidak kuat untuk ditempatkan di neraka Allah. Marilah kita bersama-sama menyenandungkan syair dari Syekh Abu Nawas. Kita semua pasti sudah menghafalnya. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Saya Yasrul Amri dari mahasiswa manajemen dakwah dan komunikasi Unwali Semarang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan kata. Allahumma afiqillah wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah